Hai hai hai, Assalamualaikum Sobat Powder, podcast with PGSD Der. Halo teman-teman, bagaimana nih keadaannya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita mulai podcast kita kali ini, kayaknya kita kenalan dulu aja kali ya. Kalau kata bahasa anak UPI sih, tak kenal maka ta'aruf. Makanya yuk kita kenalan dulu. Halo sobat, nama aku Nabila Nurhaliza, biasa dipanggil Bil. Dan di sini aku sebagai host. Dan di samping aku ini, aku bakal ditemenin sama seorang narasumber yang luar biasa dan sangat spesial nih teman-teman. Beliau adalah Kang Rizky Purwa, biasa dipanggil Kang Purwa. Nah, Kang Purwa ini adalah mahasiswa semester 4 di PGSD UPI Purwakarta. Boleh disapa dulu nih Kang, teman-teman yang ada di rumah. Halo sahabat Powder. Halo semuanya. Nah, teman-teman, kalian udah pada tahu belum nih tema podcast kita kali ini apa? Tema podcast kita kali ini yaitu PWP, PDKT-an with PGSD, dengan judulnya yaitu Let's Talk with Kahim PGSD UPI Purwakarta. Nah teman-teman, kita langsung aja kali ya ngobrol sama Kang Purwanya. Halo Kang Purwa, gimana nih kabarnya? Halo Teh, alhamdulillah baik. Kata sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong nih Kang, kemarin kan kita habis ujian akhir semester ya. Iya. Nih gimana nih, lancar gak UASnya? Alhamdulillah dengan banyaknya halangan dan rintangan, tapi alhamdulillah lancar Teh. Kata sendiri gimana? Alhamdulillah lancar walaupun online ya. Iya betul Teh. Alhamdulillah lancar dan semoga hasilnya memuaskan ya Kang. Amin. Sekarang berarti Akang mau naik ke semester 5 ya? Iya semester 5. Teteh semester? 3, aku mau semester 3. Gak kerasa ya Teh? Iya gak kerasa nih. Nih Kang, aku boleh nanya-nanya nih ke Kang. Boleh gak? Boleh banget dong. Boleh banget dong Semangat. ya. Nih aku mulai ya Kang. Kang, boleh gak nih diceritain kepada para sobat powder kenapa Kang bisa masuk dan tertarik ke ranah himpunan sampai bisa menjadi ketua himpunan seperti sekarang? Oke, langsung jawab nih Teh. Boleh. Sebelumnya sahabat Powder, makasih ya buat pertanyaannya. Terkait gimana ceritanya gitu ya bisa masuk himpunan, dari saya sendiri pribadi dulu. Awalnya dari hati sih Teh, panggilan jiwa saya ketika lihat teman-teman yang segitu banyaknya, terus juga melihat PGSD UPI Purwakarta ini perlu dikembangkan gitu ya, dengan cara ya saya bergabung dengan himpunan, karena ketika kita berada di suatu organisasi ya insya Allah kita bisa memberikan kontribusi lebih daripada orang lain. Kalau ceritanya menjadi kahim, dulu sih saya dicalonkan gitu Teh. Oh, dicalonkan. Iya emang. Alhamdulillah ya, Iya. sekarang berarti udah jadi ketua himpunan PGSD UPI Purwakarta. Iya. Nah Kang, aku mau tanya lagi, kalau misalkan di kampus UPI Purwakarta kan pastinya ada yang namanya organisasi mahasiswa atau ormawa ya Kang? Iya betul. Nah di ormawa PGSD ini susunannya itu ada apa aja sih Kang? Boleh dijelasin? Boleh. Nah, untuk di UPI Kampus Purwakarta sendiri itu ada BEM dan DPM untuk organisasi yang teratas gitu Iya. ya. Kalau di SMA mungkin ada OSIS dan MPK gitu. OSIS sebagai eksekutif atau eksekutor, dan MPK sebagai legislatif gitu ya, atau badan pengawas. Sama juga di perkuliahan ada BEM dan DPM. Lalu selanjutnya ada juga himpunan Teh. Himpunan untuk di UPI Purwakarta sendiri baru ada 4, karena untuk prodi baru ya mekatronika itu belum ada, karena mereka kan mahasiswa baru. Masih baru ya. Lalu ada juga unit kegiatan mahasiswa. Nah mungkin asing ya Teh? Iya. Buat sahabat Powder apa sih? Apa gitu. ya? Unit kegiatan mahasiswa itu teman-teman Powder adalah kalau di sekolah biasa disebut ekskul, ekstrakurikuler. Kalau di kuliah namanya UKM. Kayak gitu Teh. Untuk ormawa sendiri. Nah, berarti kalau misalkan di sekolah namanya eskul, di tempat kuliah namanya UKM. Nah, boleh dijelasin nih Kang, ada UKM apa aja sih di Universitas Purwakarta ini? UKM di Universitas Purwakarta UPI sendiri. UPI ini. Untuk yang suka seni gitu ya Teh, ada yang namanya Kubus, kumpulan barudak seni. Nah, di Kubus sendiri itu terdiri dari banyak divisi. Teteh juga Kubus kan? Iya, aku Nah, Kubus. Gitu. Seni apa Teh? Seni tari tradisional. Untuk Kubus sendiri itu banyak banget, ada tari tradisional, ada musik, teater, pokoknya banyak. Nah, buat teman-teman yang hobi di seni ataupun di bakatnya ada di seni gitu ya, bisa masuk ke Kubus. Ada juga
Pasma Guru. Untuk Pasma Guru ini lebih ke kegiatan alam teh. Cinta alam ya iya, berarti. pecinta alam. Terus juga ada LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Kalau di sekolah mungkin namanya IREMA. Lalu ada juga Protokol Bumi Siliwangi. Ini yang baru nih teh. Karena ya di SMA sendiri tuh nggak ada. Buat Protokol Bumi Siliwangi sendiri ini kita dibentuk sebagai nanti calon ajudan gitu. Misalnya rektor lagi ada kegiatan sambutan di Mokaku, nah kita Protokol Bumi Siliwangi ini yang akan menemani gitu di samping rektor, mengarahkan, terus juga ya menjadi ajudan lah kurang Keren lebih. ya berarti Keren gagah-gagah gitu ya. Iya, gagah-gagah. Pokoknya untuk UKM banyak banget sih teh. Nanti kalau lebih keponya lagi bisa gabung lah di Iya, Kampus ditunggu Purwakarta. ya Ditunggu. teman-teman. Selain itu juga pastinya kalian harus menyesuaikan nih bakat apa yang kalian suka dan jangan sampai dipaksakan ya Kang. Iya betul deh. Karena di sini kita mencari pengalaman juga ya Kang. Iya betul. Nih ngomong-ngomong nih Kang, ada yang bertanya ke aku dari calon mahasiswa baru nih Kang. Wah gimana teh? Kak, apakah ikut organisasi kuliah itu akan menambahkan jumlah IPK kita? Oke, pertanyaannya bagus banget nih teh. Iya. Kalau ikut organisasi nambah jumlah nilai IPK enggak gitu? Karena ya tujuan kita berkuliah untuk mendapatkan gelar Iya. kan. IPK adalah salah satu goalsnya gitu. Untuk ikut organisasi sendiri di UPI tidak ada peraturannya, jadi tidak menambah nilai IPK. Akan tetapi kalau dari saya sendiri gitu ya, sebagai orang yang berorganisasi, walaupun tidak ada peraturan yang bisa memberikan seperti itu gitu ya, menambah jumlah IPK, kalau bagi saya ketika kita ikut berorganisasi, kita diberikan jalan gitu oleh organisasi bahwa kita bisa ke arah sana. Misalnya ingin nambah nilai IPK, kok bisa sih teh gitu ya ikut organisasi tapi bisa nambah IPK-nya IPK besar gitu ya. Iya, karena ketika kita ikut berorganisasi kita dilatih lebih dari orang lain gitu. Mungkin orang lain hanya belajar, kita tapi ketika ikut organisasi kita dilatih untuk berpikir kritis, Bener banget. membuat suatu acara gitu, program kerja, dan juga kita juga dilatih dari public speaking kita, berbicara, berkomunikasi dengan orang lain gitu Bener ya. banget, Pokoknya organisasi sendiri untuk UPI Kampus Purwakarta tidak menambah nilai IPK, akan tetapi memberikan jalan ke arah sana gitu. Iya, jadi untuk sebenarnya menambah nilai IPK atau enggak, ya pastinya enggak. Tetapi karena dengan organisasi, pastinya kita banyak pengalaman, banyak pelajaran yang dapat diambil, dan itu akan menjadi motivasi buat kita agar lebih giat, lebih semangat lagi untuk belajarnya dan juga mencapai goals kita yaitu IPK yang besar ya Kang. Betul teh. Nah Kang, terus ngomong-ngomong tentang organisasi, Iya. kan di organisasi itu tadi Akang udah nyebutin ya ada yang namanya BEM dan HIMA. Iya betul. Nah boleh dijelasin nih Kang, apa sih itu bedanya BEM dan HIMA itu? Wah, pertanyaannya makin menarik nih teh. Kalau perbedaannya sendiri hanya di ranahnya saja sih teh. Untuk BEM sendiri itu ranahnya seluruh mahasiswa gitu. Sedangkan untuk himpunan ranahnya hanya prodi itu sendiri, misalnya himpunan mahasiswa PGSD. Nah, untuk ranahnya atau cakupannya kita hanya mahasiswa PGSD, tidak bisa ke mahasiswa yang lain seperti itu. Berbedanya cuma itu aja teh. Kita sama-sama eksekutor, sama-sama penggerak atau sama-sama pelaksana program kerja atau ya. Itu aja sih teh, ranahnya aja perbedaannya. Jadi dari ranah aja ya Iya Kang. betul. Nih ngomong-ngomong tentang HIMA nih ya Kang, Iya. pasti di HIMA itu tadi Akang udah sebutin ada yang disebut badan legislatif dan juga badan eksekutif. Nah, aku pengen tahu nih bedanya dari badan legislatif dan badan eksekutif itu apa aja sih Kang? Oke, secara gampangnya ya teh. Iya, secara gampangnya aja. Kalau untuk badan eksekutif itu tadi kan eksekutor atau penggerak, yang artinya kita itu sebagai pelaksana, misalnya program kerja apa, nah itu kita yang melaksanakan karena kita sebagai badan eksekutif atau penggerak itu sendiri. Sedangkan legislatif itu ketika kita bergerak gitu ya, nggak mungkin tidak ada yang mengawasi. Nah itu legislatif sendiri itu pendamping kita ketika kita kerja, ada legislatif yang menemani kita, yang mengawasi kita lah, memberikan saran, masukan agar ketika kita melaksanakan program kerja tidak melewati batasan-batasan gitu. Misalnya ketentuannya ini untuk mahasiswa PGSD UPI Purwakarta tapi malah ke mahasiswa lain, nah itu kan kurang baik juga. Iya. Jadi kurang lebihnya untuk eksekutif itu penggerak,
untuk legislatif itu badan pengawas kayak gitu. Gitu Kang. Terus ya Kang, kalau misalkan pastinya gitu ya dari salah seorang, contohnya aku lah ya Kang. Iya. Contohnya aku ini orangnya introvert nih Kang. Waduh. Terus gimana sih caranya biar orang seperti aku yang introvert ini bisa masuk atau bisa terjun ke ranah organisasi dan beradaptasi dengan kampus? Ada solusinya nggak sih Kang? Oke. Kalau buat tadi Teteh bilang Teteh juga introvert, tapi Iya. kita bisa berbagi ya Teh. Iya. Kalau dari saya sendiri dulu juga nggak ikut organisasi Teh, kurang lebih mungkin bisa dibilang orang yang introvert gitu. Saya nggak ikut organisasi, cuman ketika saya memasuki SMA gitu ya, saya memberanikan diri untuk mencoba gitu. Intinya hal yang harus disiapkan ya kalau kita masih seorang jadi introvert, berani mencoba gitu ya. Iya. Misalnya dari saya pribadi dulu nggak organisasi, saya mencoba ikut ya, walaupun emang akan terlihat lah perbedaannya. Orang lain mah kayak ngobrol sudah lancar gitu Iya. ya, sedangkan kita sebagai orang yang baru berorganisasi akan terlihat bedanya, masih canggung, masih juga terbata-bata untuk berbicara. Tapi di situ juga kita harus memikirkan kita harus terus berkembang gitu, karena kalau kita tidak berkembang akan tertinggal dari orang lain. Benar banget. Kalau dari Tata sendiri gimana nih? Kalau dari aku sih ya, aku kan emang ada orangnya introvert juga ya Kang. Iya. Jadi dari jiwa-jiwa introvert ini tuh benar kata Akang, harus berani mencoba. Karena kalau misalkan kita nggak berani mencoba, nggak akan maju-maju ya Kang. Iya betul. Jadi kita harus mencoba hal-hal baru. Terus kalau misalkan pastinya banyak banget lah ya, dari mencoba hal-hal baru itu ada aja gitu rintangannya. Dari rintangan ini itu kita bisa menjadikan motivasi kita biar bisa menjadi yang lebih baik lagi dari yang lain. Jadi bisa jadi motivasi diri gitu. Orang lain kok bisa, aku kenapa nggak bisa? Sama-sama Ya harus makan nasi dicoba. ya, Teh. Iya. Harus dicoba kalau kayak gitu, jangan kayak lihat orang bisa. Keren. Jadi ngomong aja gitu, Ngomong nggak aja ada gitu ya. pergerakan, Nggak ada harus ada pergerakan. pergerakannya. Ya, jadi motivasi diri gitu ya. Nah, aku pengen nanya lagi nih Kang. Kalau tadi kan membahas organisasi tentang Hima nih, Iya. kita belum nyebutin ada apa aja sih tugas Hima itu. Nah, boleh dijelasin nih Kang, tugas Hima ada apa aja? Tugas Hima, kalau secara ini kita tarik garis besarnya aja Iya, Teh. boleh. Kalau menurut saya pribadi, tugas Hima atau himpunan sendiri, menurut saya kita tuh tidak lepas dari namanya prodi. Maka dari itu untuk tugas Hima sendiri kita memajukan prodi sih Teh. Lalu juga selain prodi itu sendiri, karena kita namanya himpunan, kita tuh harus bisa membuat rumah yang baik untuk mahasiswa PGSD itu sendiri kayak gitu. Jadi cari garis besar kalau saya tarik, karena kalau tugasnya banyak banget ya Teh. Iya, Kalau pasti. ikutin ADART gitu, cuman kita tarik garis besarnya kurang lebih kita itu membangun atau meningkatkan, bekerja sama juga dengan prodi untuk menjadi lebih baik gitu ya. Baik. Dan juga kita mengayomi mahasiswa PGSD itu sendiri, sehingga mahasiswa PGSD merasa nyaman di prodinya kayak gitu. Merangkul ya Kang, Iya. bisa merangkul. Terus gimana kalau misalkan pastinya di organisasi itu ada aja gitu ya perdebatan antara belah pihak gitu ya Kang. Nah, aku pengen tahu bagaimana sih cara menyatukan dua pendapat yang berbeda di dalam diskusi atau pengambilan keputusan. Oke, kalau diskusi ada pendapat yang berbeda ya Teh. Kalau dari saya pribadi itu memang menjadi hal yang biasa. Kalau dari Purwa gitu ya, mengambil garis besarnya kita awalnya kalau Purwa sendiri kan alhamdulillah jadi ketua gitu, bisa memberikan masukan-masukan gitu. Kita dengar dulu lah apa pendapat dari masing-masing, misalnya ada dua belah pihak, kita dengar dulu. Nah, kalau Purwa sebagai ketua sendiri kita dengar kedua belah pihak itu, kita juga harus bisa mengambil ya benang merahnya, apa sih yang mereka inginkan, lalu kita gabungkan. Nah, di situ tugas ketua itu penting gitu, bisa menggabungkan apa pendapat yang berbeda itu, sehingga nggak ada sisi yang merasa tidak didengar gitu suaranya. Tapi juga kita tidak bisa menjadi orang yang idealis, misalnya pokoknya kalau pengambilan keputusan tuh ketika ada yang ngomong di belakang, ya emang itu resikonya gitu, karena kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Iya. Kayak gitu. Intinya kalau ngambil keputusan kita juga harus mendengar kedua belah pihak, terus juga mengambil garis merahnya atau garis besarnya. Dari kita juga harus bisa memberikan masukan gitu. Kalau biasanya kalau memang udah mentok banget
di voting sih biasanya. Oke, Iya. voting. Ada voting juga ya. Iya, betul. Jadi gitu nih teman-teman. Jadi kita harus mengambil penengah. Kita harus jadi penengah ya kan Iya. intinya. Jadi penengah antara kedua belah pihak. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya pasti di dalam organisasi ini banyak banget lah ya Kang manfaatnya. Boleh nih betul. disebutin apa aja manfaatnya jika kita mengikuti hima atau organisasi Kang. Kalau manfaat Iya. banyak banget ya teh. Iya, kalau disebutin satu-satu pasti banyak. Cuma yang paling terasa itu kalau bagi Pura sendiri relasi sih teh. Kita bisa lebih banyak kenalan gitu atau lebih banyak orang yang ya teman-teman baru gitu organisasi itu. Terus juga yang paling terasa cara kita berpikir dan juga cara kita berbicara gitu akan lebih terasa. Itu banget yang paling terasa sih teh. Kalau manfaat yang lain kalau dijabarkan wah Iya. banyak banget. Pokoknya harus ikut organisasi sih, Iya. paling penting. Sebenarnya ikut organisasi itu enggak apa ya? Bisa menyeramkan. Iya, enggak kayak gitu juga. Jadi kayak kalau kita udah masuk nih, wah ternyata enggak se-ekspektasi yang kita bayangin, lebih rame. Iya. Terus banyak banget nih teman-teman baru. Jadi temenan enggak itu-itu aja ya kan? Betul. Terus public speaking nih yang asalnya kita kayak gugup kalau ngomong di depan banyak orang. Kalau misalkan kita masuk organisasi ini, kita bakal lebih lancar public speakingnya. Iya. Terus tadi juga relasinya nambah banyak ya Kang. Iya betul teh. Banyak banget sebenarnya manfaat-manfaat yang akan didapat jika kita mengikuti organisasi. Nah, selanjutnya nih, aku ada juga yang ingin bertanya nih Kang dari calon mahasiswa baru juga nih ya Kang. Oke. Katanya itu, saya ingin mengetahui bagaimana kampus, lingkungan pertemanan kampus, dan ingin sekali mengetahui bagaimana sih organisasi yang ada di kampus. Boleh dijelasin nih Kang? Kalau masalah lingkungan di kampus, teman-teman gak usah khawatir ya. Alhamdulillah di UPI Purwakarta sendiri lingkungannya baik gitu. Karena Iya. Purwakarta bisa dibilang ya kota yang nggak terlalu seperti Jakarta mungkin ya pergaulannya terasa begitu kuat gitu. Nah untuk di Purwakarta sendiri untuk lingkungannya baik-baik, ramah-ramah gitu. Teman-teman gak usah khawatir gitu ya buat mahasiswa baru mengenai organisasi ya teh tadi ya. Iya, organisasi. Organisasi seperti yang udah disebutkan tadi ada BEM, ada DPM, ada himpunan-himpunan, ada UKM seperti itu. Terus juga apalagi teh? Bagaimana kampus itu gimana sih suasananya? Suasananya, suasana kampus itu kalau dijabarkan UPI Purwakarta ramai ya karena yang paling terkenal itu biasanya teras merah gitu ya kalau kita buat ya mahasiswa gitu ya, Iya. nongkrong-nongkrong gitu. Suasananya tuh ya seperti dibilang kalau Purwa ya ramah gitu ketika kita melewat ya enak gitu, nggak dicuekin gitu. Kalau ada yang kenal pasti disapa. Pokoknya suasananya bisa dibilang enak lah teman-teman. Nggak Pasti usah betah lah khawatir, ya, pasti betah kayak gitu. Nah, terus Kang, aku juga pengen tahu nih, basic atau kemampuan apa aja sih yang harus dikuasai oleh mahasiswa baru sebelum memasuki dunia perkuliahan, khususnya di PGSD UPI Purwakarta. Oke. Kalau hal yang paling mendasar bagi Purwa sendiri ketika kita berkuliah kayaknya bersosialisasi sih teh, kayak dengan sivitas-sivitas kampus, entah itu dengan dosen atau kayak penjaga-penjaga satpam. Kalau dengan mahasiswa tentu saja itu harus gitu ya. Iya. Pokoknya dengan sivitas akademika harus menjalin komunikasi yang baik lah. Kitanya harus ramah gitu. Karena kita kan buat teman-teman yang ngekos gini, pasti ini kan diem di ya daerah orang lain gitu. Iya. Makanya paling pertama tuh pasti kalau ditanya gitu ya, kaliannya harus bisa bersosialisasi dengan baik gitu. Terus juga kalau buat ke PGSD-nya bagi Akang kayaknya harus mulai suka ngajar. Maksudnya kayak awalnya pasti teman-teman ada yang milih PGSD ya karena orang tua mungkin ya. Kalau Teta gimana Teh? Kalau aku ya ada yang dari orang tua, Iya, tapi orang kepengen tua. juga Tapi sih, kepengen soalnya juga. udah di Purwakarta nggak usah jauh-jauh. Nah iya, kalau bagi Akang sendiri buat yang ke PGSD-nya kita harus mulai mencintai apa yang telah kita pilih gitu. Teman-teman karena jadi guru SD ya harus suka ke anak-anak. Mulai juga kayak belajar buat ya kalau punya adik ya coba gitu. Ketika kita dapat materi apa di kampus coba ajarkan ke adiknya. Oh ternyata apa yang dosen katakan tuh, oh metode ini tuh baik ternyata untuk adik Bener saya. banget. Pokoknya ya cara kita ngajar gitu. Coba-cobalah
Itu yang harus disiapin sih, karena kita kan calon guru SD. Iya, jadi harus banget punya basic ya Kang, Basicnya. basic. Nah Kang, ada lagi pertanyaan nih dari calon mahasiswa baru. Kak, boleh dong sharing ada kegiatan seru apa aja sih yang ada di PGSD UPI Purwakarta? Oke. Makin menarik ya teh Iya, pertanyaannya. banyak banget Kegiatan yang seru ya. seru. Kalau buat kegiatan sendiri, program kerja Hima PGSD gitu ya, nyediain wadah program kerja yang insya Allah gitu ya menarik buat teman-teman. Kalau di P2M itu ada namanya sekolah binaan, ada juga edu-trip, ada juga ngajar barudak atau ngabur, belum juga di teman-teman pendidikan ya teh. Teteh pendidikan ada apa teh? Ada webinar, ada podcast, terus ada juga pelatihan mengajar dan juga digital library. Belum juga di departemen-departemen lain. Iya. Ada juga kalau di minat bakat ada PGSD Fair. PGSD Fair itu bisa dibilang puncaknya sebelum ke perayaan ulang tahun Hima teh. Jadi ada lomba-lomba nih yang menarik buat teman-teman. Insya Keren Allah. ya, Iya, umum berarti Kang ya? umum gitu. Tapi buat teman-teman juga itu disediakan gitu ya. Justru kita mengadakan program kerja itu untuk teman-teman semua gitu ya, teman-teman PGSD semua. Pokoknya jangan khawatir, Hima menyediakan program kerja yang menarik untuk teman-teman semua. Iya, jadi makanya kalian harus ikutan ya. Pasti dong, harus ikut dong. Ya kali enggak ya teh? Iya, wajib pokoknya mah ya. Nah Kang, sehubungan dengan situasi dan kondisi saat ini ya Kang, kan kita lagi ada di pandemi ya Kang, Iya, apalagi betul, sekarang lagi benar-benar ngelunjak gitu ya Kang, Meningkat lagi ya. meningkat lagi. Nah, apakah kegiatan yang dilakukan ini bersifat offline atau online? Oke, sebelumnya kita himpunan PGSD gitu ya, Hima PGSD UPI Purwakarta, untuk program kerja sendiri kemarin-kemarin alhamdulillah bisa ada yang terlaksana dengan offline. Akan tetapi karena keadaan seperti ini kita kembali ke pelaksanaan yang online. Karena kita juga tidak mau mengambil resiko gitu. Iya benar banget. Seperti pengabdian kita break dulu, kita rehat dulu gitu. Nanti ketika memang keadaan sudah membaik, kita insya Allah akan melaksanakan lagi nih teh program kerja dengan offline atau tatap muka. Pokoknya Hima PGSD melaksanakan program kerja dengan aman insya Allah gitu ya, dengan fleksibel juga dengan fleksibel gitu ya, ketika keadaan memungkinkan untuk offline kita akan offline. Akan tetapi karena keadaan untuk sekarang meningkat lagi COVID-19-nya, kita break dulu gitu, kita alihkan semuanya ke online kayak gitu teh. Jadi kita ngelihat situasi juga ya Kang. Tuh, harus fleksibel teh organisasi. Benar. Nah, kayaknya pertanyaan-pertanyaannya udah deh Kang. Wah udah. Iya. Gak kerasa ya teh. Aduh. Menarik banget pertanyaan. Iya nih banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat powder, dan pastinya insya Allah semuanya terjawab ya oleh Kang Purwa. Semoga puas ya teman-teman. Iya. Nah, aku mau ngasih kesimpulan nih di podcast kita kali ini. Jadi kesimpulannya itu, organisasi ini tidak menjadikan sebuah kesuksesan seperti mendapatkan nilai tambahan IPK, tetapi melainkan memberikan jalan menuju kesuksesan. Jadi teman-teman semua dengan mengikuti organisasi akan mendapatkan pengalaman, terus juga relasi-relasi dan juga motivasi untuk diri kita sendiri agar lebih giat dan semangat untuk mencapai kemauan dari diri kita sendiri dan mencapai goals kita ya Kang. Betul teh. Akang ada tambahan gak nih? Untuk teman-teman semua tetap semangat. Untuk teman-teman calon mahasiswa baru, semoga bisa masuk ya di UPI Kampus Purwakarta. Semoga nanti bisa memberikan yang terbaik untuk ya prodi kita gitu ya, Hima PGSD. Untuk himpunan kita juga Hima PGSD. Sampai ketemu pokoknya nanti ya teman-teman. Iya, ditunggu ya. Nanti bakal ketemu sama kita. Pasti teh. Nah, cukup sekian nih dari podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye, see you Sobat Powder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.